Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Jadi di sini pengertian gelombang adalah getaran yang merambat baik melalui medium maupun tanpa medium. Ini pengertian gelombang. Di sini gelombang yang dapat merambat dengan medium disebut gelombang mekanik. Kemudian gelombang yang dapat merambat tanpa medium disebut gelombang elektromagnetik. Ini pembagian gelombang menurut mediumnya. Kemudian gelombang berdasarkan arah perambatannya dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Jadi di sini arah getarnya adalah ke atas, jadi arah getarnya ini adalah naik turun, kemudian arah rambatannya adalah ke kanan atau ke kiri. Jadi di sini arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Jadi ini contoh gelombang transversal. Satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi ini adalah satu gelombang atau di sini adalah lambda. Jadi ini satu gelombang. Kemudian yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getarnya searah dengan arah perambatannya. Jadi arah getarnya adalah kiri kanan dan arah rambatnya juga kiri kanan. Jadi ini contoh gelombang longitudinal. Satu gelombang adalah satu rapatan dan satu renggangan. Jadi satu rapatan dan satu renggangan ini merupakan satu gelombang. Jadi ini adalah lambdanya. Kemudian hubungan panjang gelombang dan cepat rambat. Jadi di sini rumus dari cepat rambat gelombang yaitu V. V ini adalah cepat rambat, yaitu sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Jadi lambda ini panjang gelombang dan ini frekuensi. Ini rumus cepat rambatnya. Atau di sini rumus dari frekuensi ini yaitu F sama dengan 1 per T. Di sini T ini adalah periode. Maka cepat rambatnya rumusnya yaitu V sama dengan lambda dibagi dengan periodenya. Atau ini rumus cepat rambatnya seperti ini. Jadi ini rumus cepat rambat gelombangnya. Kemudian di sini kita akan membahas gelombang berjalan atau gelombang transversal. Di sini persamaan gelombang berjalan yaitu ini, yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Jadi ini adalah persamaan gelombang berjalan. Kemudian di sini ada plus minusnya. Jadi A ini adalah amplitudo. Jadi amplitudonya di sini kita gambarkan. Ini gelombang transversalnya. Jadi misalnya di sini. Jadi amplitudonya positif adalah ketika di sini. Jadi ini amplitudonya positif. Jadi ini yang amplitudonya positif A. Jadi positif ini ketika getaran awalnya adalah ke atas. Jadi positif ketika getaran awalnya ke atas. Kemudian ketika amplitudonya ini negatif, maka getaran awalnya di sini adalah di bawah. Jadi ini getaran awalnya, jadi ini minus A. Jadi di sini adalah minus A. Jadi minus ketika getaran awalnya adalah di bawah. Jadi ini plus minusnya. Jadi arti plus ini adalah di atas, kemudian min ini adalah di bawah. Jadi awalnya di bawah. Ini untuk amplitudenya. Kemudian di sini plus minus. Jadi di sini aturannya ketika arah rambatnya ke kanan, jadi ini arah rambatnya adalah ke kanan, maka omega T min Kx. Jadi ini omega T min Kx ketika arah rambatnya ke kanan. Jadi ketika min berarti adalah ke kanan. Kemudian ketika di sini arah rambatnya ke kiri, berarti di sini gelombangnya berjalan ke kiri. Berarti arah rambatnya ke kiri, berarti ini omega T plus Kx. Jadi omega T plus Kx ini adalah arah rambatnya ke kiri. Jadi di sini positif ketika ke kiri. Jadi ini adalah menentukan arah rambatannya. Jadi arah rambatannya ke kanan adalah negatif di sini, kemudian arah rambatannya ke kiri di sini positif.
Ini aturan-aturan untuk persamaan gelombang berjalan. Kemudian di sini rumus dari omega ini yaitu omega sama dengan 2pi dikali F. Jadi 2pi dikali frekuensi. Atau di sini karena frekuensi rumusnya adalah 1 per T atau 1 per periode, maka omeganya sama dengan 2pi per T. Jadi ada dua rumus. Yang pertama 2πf dan yang kedua adalah 2pi per T. Kemudian untuk rumus K-nya, konstanta gelombangnya yaitu sama dengan 2pi per lambda. Jadi lambda ini adalah panjang gelombang. Kemudian omega ini adalah kecepatan sudutnya. Kemudian untuk rumus kecepatan dan percepatan partikel pada gelombang berjalan adalah diturunkan dari persamaan ini. Maka di sini kecepatannya yaitu v sama dengan turunan dari sini adalah di sini omega A dikali cos dalam kurung omega T plus minus Kx. Jadi ini rumus kecepatannya yaitu omega A cos omega T plus minus Kx. Kemudian untuk percepatannya kita turunkan dari rumus kecepatan. Jadi di sini A sama dengan min omega kuadrat kali A sin omega T plus minus Kx. Jadi ini turunan dari V. Jadi A-nya ini min omega kuadrat A sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Atau di sini A-nya atau percepatannya min omega kuadrat dikali dengan Y. Jadi Y-nya ini adalah simpangan. Jadi Y-nya ini simpangan atau persamaan gelombang. Jadi di sini Y ini adalah simpangan. Jadi bisa disingkat seperti ini, percepatannya min omega kuadrat dikali Y. Karena di sini A sin omega T plus minus Kx ini adalah rumus dari Y-nya. Kemudian di sini rumus untuk sudut fase, fase, dan beda fase gelombang berjalan. Di sini sudut fase ini yaitu theta. Jadi theta ini rumusnya adalah sama dengan omega T min Kx. Jadi ini rumus tetanya. Kemudian untuk fase ini adalah fase gelombang. Jadi fase gelombang ini rumusnya yaitu di sini dilambangkan dengan pi. Jadi ini fase gelombang yaitu sama dengan T per T besar min X per lambda. Jadi ini rumusnya. Jadi T ini adalah waktu, T besar ini adalah periode, X ini adalah jarak, dan lambda ini adalah panjang gelombang. Jadi ini rumus fase gelombang. Kemudian untuk rumus beda fase ini, jadi rumus beda fase adalah delta P. Ini delta P sama dengan rumusnya adalah min delta X per lambda. Jadi ini rumus beda fasenya. Jadi ini rumus-rumus untuk sudut fase, fase, dan beda fase gelombang berjalan. Kemudian kita bahas gelombang stasioner. Di sini gelombang stasioner adalah gelombang yang terjadi karena interferensi terus-menerus antara gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi ini pengertian gelombang stasioner. Di sini gelombang stasioner terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang stasioner pada ujung tetap, dan yang kedua adalah gelombang stasioner pada ujung bebas. Yang pertama yaitu gelombang stasioner ujung tetap. Persamaan dari gelombang stasioner ujung tetap yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Jadi ini persamaannya yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Jadi Y-nya ini adalah simpangan, A-nya ini adalah amplitudo, K-nya ini adalah konstanta gelombang, dan omeganya adalah kecepatan sudutnya. Ini persamaan gelombang stasioner ujung tetap, kemudian amplitudo stasionernya yaitu ini AS ini amplitudo stasioner yaitu 2A sin Kx. Jadi 2A sin Kx ini adalah amplitudo stasionernya. Gelombang stasioner ujung tetap ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini ujungnya. Jadi di sini ini ujungnya, kemudian kita gambarkan di sini adalah sumber
getarannya. Jadi sumber getarannya dari sini ke sini ke ujung. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Ini kemudian di sini adalah stasioner. Nah, ini pantulan gelombangnya. Jadi seperti ini gambarnya. Untuk ujung tetap, ini ada titik di sini. Jadi ini adalah ujungnya tetap, tidak berubah. Jadi ini untuk gelombang stasioner ujung tetap. Jadi di sini simpul satunya, kemudian di sini simpul duanya, kemudian di sini simpul tiganya, dan seterusnya. Kemudian di sini ada namanya perut. Jadi di sini perut 1, di sini perut 2, dan di sini perut 3. Jadi ini untuk menghitung jaraknya ini, jadi misalnya perut 1 jaraknya yaitu sama dengan di sini berjalan dari sini ke sini adalah perut 1, jadi jaraknya adalah 1/4 gelombang, jadi 1/4 lambda. Kemudian perut kedua yaitu sama dengan di sini letak perut kedua, jadi jalannya di sini yaitu ini adalah 3/4 lambda. Jadi di sini 3/4 lambda. Kemudian perut ketiga jaraknya adalah dari sini, ini berjalan ke sini, ini satu gelombang, kemudian ditambah dengan 1/4. Jadi di sini satu gelombang 1/4. Jadi 1/4 lambda. Ini jarak perutnya. Jadi perut 1 1/4 gelombang, perut 2 3/4 gelombang, dan perut 3 1/4 gelombang. Jadi ini jarak-jarak perutnya. Kemudian untuk jarak simpulnya, yaitu simpul 1 sama dengan 0, kemudian simpul 2-nya sama dengan, ini simpul 2-nya terletak di sini, ini jaraknya dari ujung ini adalah setengah. Jadi di sini setengah lambda, kemudian simpul 3-nya, yaitu dari sini ke ujung gelombang ini adalah satu gelombang, berarti di sini sama dengan lambda. Jadi simpul 3-nya adalah lambda, 1 lambda. Jadi dihitung jarak perut dan jarak simpulnya adalah dari ujung gelombangnya. Jadi ini perhitungannya. Ini adalah gelombang stasioner ujung tetap. Jadi ujungnya ini adalah tetap. Kemudian kita bahas gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas ini persamaannya yaitu Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Jadi ini persamaan gelombang stasioner ujung bebas, yaitu 2A cos Kx sin omega T. Di sini amplitudo stasionernya yaitu sama dengan 2A cos Kx. Jadi amplitudo stasionernya adalah 2A cos Kx. Jadi di sini ambil amplitudo stasionernya. Jadi bisa digambarkan seperti ini untuk ujung bebas. Jadi ini ujungnya, kemudian di sini adalah sumber getarannya. Jadi di sini gelombangnya adalah di sini dari sini, yaitu seperti ini. Ini untuk ujung bebas. Kemudian di sini pantulannya, interferensi gelombangnya. Jadi ini adalah gelombang stasioner ujung bebas karena di sini ujungnya yaitu bebas. Di sini bisa bergerak ujungnya. Jadi di sini ujungnya diawali dari perutnya. Jadi ini perut satunya, kemudian ini perut duanya, kemudian ini perut tiganya. Kemudian di sini simpul 1, kemudian di sini simpul 2, kemudian di sini simpul 3. Jadi perut 1 ini jaraknya yaitu 0, kemudian perut 2 ini yaitu jaraknya sama dengan, jadi perut 2 ini dari sini ke sini yaitu setengah, jadi setengah lambda. Kemudian perut 3-nya sama dengan, jadi perut 3-nya dari sini yaitu ke sini, jadi ini satu gelombang yaitu di sini adalah lambda. Jadi satu gelombang ini adalah lambda. Jadi ini dan seterusnya. Jadi perut keempat jaraknya dihitung dari sini sampai ujungnya berapa lambdanya. Kemudian untuk simpul satunya yaitu sama dengan, ini simpul 1 dari sini ke sini, jadi ini adalah 1/4, jadi 1/4 lambda. Kemudian simpul 2-nya, simpul 2 yaitu dari sini ke sini adalah 3/4. Jadi di sini sama dengan 3/4 lambda. Kemudian di sini simpul 3-nya,
Jadi simpul 3 sama dengan, yaitu jaraknya dari sini, kemudian ke sini. Di sini adalah satu gelombang, ini dari sini ke sini, ini satu gelombang, kemudian ditambah dengan 1/4. Jadi di sini 1/4 gelombang. Jadi 1/4 lambda. Ini simpul 1, simpul 2, dan simpul 3-nya. Dan seterusnya simpul 4-nya, di sini simpul 4-nya dihitung dari sini ke ujungnya, dan berapa lambdanya. Jadi ini untuk menghitung jarak root dan jarak simpulnya. Jadi ini gelombang stasioner pada ujung bebas. Demikian pembahasan mengenai materi gelombang mekanik.